Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suaranya sudah terdengar? Sudah, Pak. Baik, kita lanjutkan untuk pertemuan kali ini. Masih tentang matrik. Sebentar saya share materinya dulu. Ya, oke. Minggu kemarin tentang definisi matrik, kemudian jenis-jenis matrik, kemudian ada operasi, ada penjumlahan, pengurangan, serta perkalian matrik, dilanjutkan dengan determinan matrik. Nah, hari ini kita lanjutkan dengan adjoint matrik, inverse, kemudian implementasi matrik ini untuk menyelesaikan SPL atau sistem persamaan R. Yang sebelum UTS persamaan SPL ini bisa juga diselesaikan dengan eliminasi Gauss atau Gauss-Jordan. Nah, minggu yang lalu saya pun sudah menyampaikan determinan, kemudian masih belum bisa digunakan sebetulnya untuk apa determinan itu. Determinan ini kita gunakan untuk, lanjutkan lagi. Kita lanjutkan dengan adjoint matrik. Adjoint matrik adalah transpose dari kofaktor-kofaktor matrik tersebut. Simbolnya seperti ini, ADJ, adjoint A, kofaktor dan kofaktor yang ditransposkan. Nah, kofaktor-kofaktor yang kemarin telah kita bahas sama-sama itu berguna di pencarian adjoint matrik. Nah, sekarang kita lihat, perhatikan contoh matrik A, ukurannya 3x3, tujuannya adalah mencari adjoint matrik. Nah, kofaktor minggu yang lalu formulasinya masih sama, -1 I plus C apabila ingin mempermudah. Jadi kita lihat untuk baris pertama, kolom pertama ini positif atau plus, minus, plus, berarti ini minus, plus, terus ini kan plus, min, berarti di sini plus, terus di sini min, ya, plus, min, plus, berarti ini sisanya adalah min, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk mengingat minor, ya, minor dari determinan. Nah, lanjutannya seperti ini. Jadi kita bisa lanjutkan untuk baris pertama dulu, ya. Misalkan K11, K12, K13. Berarti ini baris pertama. Ya, kofaktornya berapa ya? Kofaktornya kita bisa hitung, ya. -1 ini pasti positif aja, ini positif, ini negatif, ini positif. Nah, lanjut, masih ingat dengan determinan 2 baris dan 2 kolom, ya. Jadi caranya A dikalikan D dikurang B dikali C. Jadi hasilnya seperti ini, 4 dikurang 0, hasilnya adalah 4, ya. Dengan yang cara sama, ini kan baris pertama, ini kolom pertama, ini tinggal sisanya pindah ke sini. Terus untuk baris pertama, kolom kedua, baris pertama, kolom kedua, ini determinannya -3, 0, 2, -2, ini hasilnya. Nah, silakan Anda lanjutkan untuk mencari K21, K22, K233 atau kofaktornya. Ya, jadi nanti tinggal kita cari, ini untuk baris kedua nih. Ini baris kedua, kolom pertama, jadi sisanya ini. Terus baris kedua, kolom kedua, ini sisanya.
Terus baris kedua, kolom ketiga. Nah, ini sisanya. Nanti kerjakan sama seperti ini. Nanti hasilnya kofaktor 21, kofaktor 22, kofaktor 23. Nah, gimana dengan yang ketiga? Ya sama aja. Berarti ini baris ketiga. Kolom Oke, terus baris ketiga, kolom ketiga. Nah, ini sisanya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau sudah beres, tinggal dibuat kofaktornya. Kofaktornya itu kofaktornya seperti ini. K11, K12, K13 tadi yang tinggal simpan di sini 4, 6, 16. Kemudian K22, K21, K22, K23 tinggal simpan di sini. Baris kedua. Baris ketiganya K31, K32, K33. Ini pun disimpan di sini. Nah, itu adalah matrik kofaktor A atau kofaktor dari matrik A. Sedangkan untuk pertanyaannya yang dicari adalah adjoint. Adjoint itu adalah transpose dari kofaktor matrik A. Kofaktornya sudah dapat, kita tinggal transpose. Lihat lagi, baca lagi untuk jenis matrik transpose. Jadi transpose itu merubah baris menjadi kolom. Jadi baris yang pertama ini pindahkan ke kolom pertama. Di sini, kolom pertama. K11, K12, K13. Baris yang kedua, pindahkan ke kolom kedua. K21, K22, K23. Terus, baris ketiga, pindahkan menjadi kolom ketiga. Ini K31, K32, K33. Nah, selesailah sudah untuk mencari adjoint dari matrik A. Dari matrik ini, adjointnya. Itu langkah-langkah untuk mencari adjoint. Jadi determinan sudah, adjointan sebetulnya untuk matrik inverse, ya, inverse dari sebuah matrik. Saya kasih ilustrasi dulu. Misalkan inverse itu apa ya? Inverse itu sebuah operasi bilangan, berapapun angkanya, hasilnya satu atau identitas. Contoh, kalau misalkan 2 dikali berapa, yang hasilnya 1, ya. Nah, ini kan sebetulnya 1/2 ya, atau nama lainnya adalah inverse dari 2 gitu, inverse 2. Atau kalau misalkan pengen notasinya adalah 2 pangkat min 1. Atau 1/2, ini sama aja. Itu namanya inverse. Nah, jadi inverse matrik itu adalah inverse perkalian ya, inverse perkalian matrik. Kita akan mencari sebuah matrik inverse di mana perkaliannya itu akan menghasilkan matrik identitas. Nah, silakan Anda cari jenis matrik identitas. Itu diagonalnya 111 gitu, yang diagonal 111. Kenapa diagonal? Ya, karena yang kita cari adalah sebuah matrik. Tapi kalau bilangan real itu poinnya 1. Inverse. Nah, ini ilustrasinya. Nah, kita pelajari dulu sifat-sifatnya atau jenis-jenis inverse itu seperti apa. Nah, di sini kita nyatakan dalam bentuk teorema-teorema. Sekarang kita perhatikan teoremanya. Teorema pertama, suatu matrik A memiliki inverse jika dan hanya jika determinannya tidak sama dengan 0. Bagaimana kalau nilai determinannya sama dengan 0? Ya berarti tidak punya inverse. Gitu. Si matriknya tidak memiliki inverse. Itu teorema pertama. Contoh, kita bisa lihat nih, apakah matrik A yang 6, 9, 3 ini unsur-unsurnya dalam nilainya, apakah memiliki inverse matrik? Untuk melihatnya, ini sebetulnya hal yang paling mudah. Tapi secara matematik,
A ini ya tidak seperti ini, tapi Anda cari determinannya. Bisa pakai sarus atau bisa pakai kofaktor gitu, yang pertemuan sebelumnya itu pernah disampaikan. Ya, nih. Nah, kalau misalnya kita hitung determinannya, ini pasti sama dengan 0. Yang ini tuh, ini determinannya pasti sama 0. Nah, tapi ini ada salah satu statement yang menyatakan, ini sebagai tanda saja, ciri saja ya. Karena baris ke-1 dan baris ke-3 proporsional. Artinya proporsional gini nih, 2, 6, 2, 9, 3, 3, 1. Tapi kalau ingin meyakinkan ya jangan di proporsional. Oh, ini materi proporsional menurut keyakinan. Itu juga saya rasa keliru. Jadi solusinya bagaimana? Ya dicari, dihitung. Bisa pakai sarus, bisa pakai kofaktor. Untuk meyakinkan bahwa matrik ini determinannya berapa sih. Ya. Nah, kalau misalkan hasilnya, misalkan andaikan ya, hasil sama dengan 0, menurut teorema pertama, maka matrik ini tidak memiliki inverse. Kalau tidak memiliki inverse, ya sudah jangan dicari lagi. Karena kalau misalkan Anda mau diturunkan pun, ya jawabannya nggak akan ada. Ya, jadi istilahnya apa? Sia-sia aja gitu untuk mencari matrik. Lanjut di teorema kedua. Nih, jika A dan B adalah matrik-matrik persegi, persegi itu memiliki ordo yang sama ya, 2x2, 3x3, 4x4 dan seterusnya. Maka perkalian dari determinan dari perkalian dua matriksnya itu sama dengan perkalian dari masing-masing determinannya. Ya, det AB sama dengan determinan A dikali determinan B. Selanjutnya, nah ini yang kita cari, inverse. Jika A memiliki inverse berarti apa? Tidak sama dengan 0 ya. Maka det inverse-nya itu sama dengan 1 per det A. 1 per det A. Oke. Nah, menentukan inverse matrik menggunakan adjoint. Untuk menentukan inverse matrik digunakan formulasi seperti berikut. Nah, jadi untuk mencari matrik inverse atau diagonalnya sama dengan 111 atau satuan, itu caranya bisa menggunakan determinan yang kemarin sama adjoint yang barusan kita cari adjointnya. Jadi kita akan mengalihkan 1 per determinan A dikalikan adjoint A, maka akan diperoleh matrik inverse ya. Matrik inverse dari A. Contoh misalkan ya, nih. Tentukan inverse dari matrik 3, 2, min 1, 1, 6, 3, 2, min 4, 0. Nah ini ya, proporsional. Kalau misalnya selintas ini tidak proporsional. Jadi ya udah hitung aja. Caranya gimana? Kita cari determinannya, kemudian cari adjointnya. Atau mau adjoint dulu, mau langsung determinan juga oke, nggak masalah. Tapi saran saya, apabila kita ingin mencari inverse, lebih baik menggunakan kofaktor ya dibandingkan sarus. Kenapa? Karena kofaktor itu bisa kita gunakan untuk adjoint sekaligus determinannya. Jadi sekali jalan. Beda dengan sarus. Kalau sarus lebih cepat, tetapi harus 2 kali ngitungnya. Kita cari kofaktornya untuk menentukan inverse matrik. Oke, saya pindahkan perhitungannya untuk mempermudah Anda dalam menghitung atau mencari inverse matrik. Saya gunakan Excel. Nah, ini ya. Ini. Oke, sebentar. Share screen. Oke. Saya scansing dulu. Nah, sudah nampak Excel-nya? Ya, sudah ya? Nah, ini saya pindahkan contoh matriknya. Tadi kan 3, 2. Ini matriknya nih. 2, min 1. Ini matol. Oke. Sekarang tujuannya apa? Mencari inverse kan? Nah, inverse berarti kita mencari
dulu supaya lebih mudah. Nah, di sini kita ciptakan M11 berarti di sini baris pertama dulu nih. M11, M12, M13. Oke, yang ini M11, M12, M13. Jadi kalau misalkan di sini ya. Nah, untuk M11 caranya kan sama kan? Baris pertama kolom sama. Jadi minornya dapat 6, terus selanjutnya 2 ini ya, selanjutnya M131 3 ini 1 6 2 min 4. Nah, ini untuk mencari minornya. Nah, sekarang determinannya. Ini kan determinan kan. Determinannya. Nah, karena ordonya 2 kali 2, ingat kembali untuk menjadi determinan ordo 2 kali 2, berarti apa? AD dikurang BC. Nah, berarti ini berapa nih? 6 dikali 0 berapa? 6 kali 0, 0 dikurang minus 12. Berarti positif ya. Ini positif. Terus ini 1 kali 0, 0 dikurang 3 kali 2, 6. Berarti minus 6. Terakhir, 1 kali min 4, berarti min 4 dikurang 12. Berarti minus 16. Nah, itu untuk baris pertama, minor baris pertama, dan determinan baris pertama. Selanjutnya, kita cari minor baris kedua. Nih, ini baris kedua. Baris kedua. Nih, yang ini. Nah, ini ya. Nah, M21 berarti baris pertama, baris kedua kolom pertama. Berarti di sini ada 2 min 1 min 4 0. Terus kolom kedua 3 min 1 3 min 1 2 0. Terus kolom ketiga 3 2 2 min 4. Nah, itu untuk baris kedua. Ya, lanjutkan lagi aja karena ada 3 baris. Minor 31, 32, 33. Yang ini. 31 berarti 26 min 1 3. 26 min 1 3. Terus yang kolom keduanya 31 min 1 3. 31 min 1 3. Terakhir yang ini 3 2 1 6. 3 2 1 6. Caranya sama, mencari determinan 2 dikali 0, 0 dikurang positif 4, berarti minus 4. Yang ini pun sama, yang ini sama nih. 3 dikali 0 dikurang minus 2, dikurang minus, berarti positif 2 ya. Terus 3 dikalikan minus 4, minus 12, dikurang 4. Berarti minus 16. Ya, oke. 2 dikali 3, 6, dikurang minus 6, 12. Min dikali min plus ya, 12. 3 dikali 3, 9, dikurang minus, berarti positif 1, 10. 3 kali 6, berapa? 18, dikurang 2, berarti 16. Nah, ini adalah determinannya. Nah, itu kan determinan ya, udah selesai sekarang. Nah, sekarang lanjutnya ke kofaktor. Nah, untuk mencari kofaktor supaya mempermudah aja ini. Tadi kan saya udah bilang ya, ini plus, min, plus. Berarti plus, min, plus gitu ya. Terus yang keduanya min, plus, min. Min, plus, min. Berarti yang ini plus, min, plus. Plus, min, plus. Nah, kofaktornya gimana ya? Tinggal plus 12, berarti 12 kan. Min, min. Ini min, jadi plus. Min, plus, min. Ya, min kali plus, min kan. 16. Ini min,
Jadi plus kan 4. 2 plus tetap. Min jadi plus. Plus tetap plus hasilnya 16. Nah, ini adalah kofaktornya. Nah, jadi kalau misalkan kita mencari kofaktornya udah selesai nih, kofaktornya saja. Cara nulisnya gimana? Cara nulisnya samain aja. Kofaktornya berarti yang mana? Di sini ya. Ini. Nah, kofaktor. Berarti berapa? 12, 6, min 16. Tinggal tulis aja ini kofaktornya 12, 6, 16. Terus 4, 2, 16. 4, 2, 16. 12, min 10, min 16. Ini adalah selesai untuk mencari kofaktor. Nih. Kofaktor. Nah. Sekarang adjoinnya. Adjoin itu adalah transpose dari kofaktornya. Transpose dari kofaktor. Transpose merubah baris menjadi kolom. Ini baris ini. Baris menjadi kolom. Kolom pindah. 12, 6, min 16. 12, 6, min 16. Baris kedua sekarang. 4, 2, 16. Baris ketiga 12 min 10 16. Nah, selesai sudah mencari adjoin. Lanjut. Tadi kan inverse adalah 1 per determinan A kali adjoin. Ini adjoin selesai. Tinggal determinannya. Nah, untuk mencari determinan. Nah, kita ambil salah satu aja lah. Misalkan kita ambil baris yang pertama aja nih ya, ini ya. Sorry. Baris yang pertama aja nih. Ya. Baris yang pertama berarti berapa? 3, 2, min 1. Terus determinannya lihat di sini determinannya 12, min 6, min 16 ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, 3 ini 3 kali 3 kali determinannya. Oke. Terus yang ini 2 kali determinannya. Nih, 2 kali determinannya. Terus 3 min 1 kali determinannya. Min 16 ya. Ini min 1 kali min 16. Oke. Nah, hasilnya kan seperti ini. Setelah itu dijumlahkan. Yang ini plus min plus ya. Nah, tinggal cari plus 36 ya. Oke. Min jadi plus min plus terus plus 16 jadi tinggal jumlahkan 36 tambah 12 tambah 16 hasilnya 64. Dah, itu adalah determinan A. Ini adjoin A. Ini adjoin A. Adjoin A. Ini kofaktor A. Pakai warna yang lain. Kofaktor A. Ini baru determinannya. Inverse-nya 1 per det A. Belum selesai nih kali. Oke. Saya pindah ke Word aja biar mudah. Mana ya? Word. Saya buka Word dulu. Word, Microsoft Word. Oke. Nah, ini ya, udah kelihatan Word-nya kan? Nih, ini saya pakai itu aja simbol equation. Nah, kita akan mencari,
inverse ya, A inverse. Nah, saya besarin 10. Nah, inverse itu berapa tadi? 1/det A kan? 1/det determinannya berapa tadi? 64. Nah, terus dikali A join A ya. A join A itu hasil dari transpose kofaktornya masing-masing. Yang udah tadi udah dicari. Tinggal dibuat aja matriknya. Nah, sudah. Tadi A join-nya berapa? 12, 4, 12. Terus 6, 2, min 10. Yang ini min 16, 16, 16. Nah, udah deh selesai. Itu untuk inverse-nya. Belum dikalikan. Ini dikalikan dulu 1/64. Ya udah, ini tinggal dikalikan aja. Jadi hasilnya berapa? 12/64 gitu ya. Nah, gini 64. Nah, ini selesai sebetulnya. 64, 64, 64. Ini kalau ingin lebih bagus diperkecil. Ini saya lagi. Nah, hasil dari A join, inverse matrik A. Inverse dari matrik A. Sampai sini dulu, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang terlewat untuk mencari inverse matrik? Nah, udah selesai untuk mencarinya. Inverse matrik. Nah. Oke. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Jelas, Pak. Sudah? Nah, alhamdulillah kalau sudah jelas. Nah, itulah satu chapter dalam buku kalkulus tentang matrik ya, mulai dari materi awal sampai akhir. Kalian mengerti semua materi itu udah cocok bisa jadi guru SMA khusus sub matrik. Oke. Terakhir dari saya, bagaimana menyelesaikan SPL ya, pakai aturan Cramer. Nah, jadi banyak caranya, sebetulnya banyak nih. Salah satu skripsi saya sebetulnya tentang SPL ya, sistem bersama linear. Jadi kalau misalkan ada yang kenal dengan basis tree, nah itu adalah salah satu cara atau metode untuk SPL. Kemudian ada metode simplex. Nah, satu metode ya. Nah, sederhana itu bisa pakai Cramer untuk sebetulnya sih itu cukup bagus untuk mengasah
Jadi bagaimana kita mencari X1, X2, X3 atau XYZ gitu kalau ada soal yang kemarin yang Gauss Jordan. Persyaratannya gampang, jadi determinannya tidak sama dengan 0 aja. Jadi kalau misalkan tidak sama dengan 0 bisa pakai Cramer. Kalau misalkan determinannya 0 ya nggak bisa pakai Cramer. Berarti harus pakai metode yang lain. Ya. Nah, kita lihat langsung contoh aja deh. Nah, selesaikan SPL berikut menggunakan aturan Cramer. Oke, kalau saya bahas yang UTS kemarin, sebetulnya ada beberapa teman-teman Anda yang menyelesaikan soal SPL itu dan memang betul, tetapi instruksinya mungkin perlu dipahami kembali, karena yang kemarin itu diminta menggunakan metode Gauss atau Gauss-Jordan, ya, bukan substitusi. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga, meskipun betul jawabannya, ya. Tapi oke lah, itu pembelajaran. Dan saya apresiatif dan bukan berarti 0 jawabannya. Ada nilainya. Tetapi mungkin Anda harus memperhatikan yang diinginkan itu apa. Ya, sama seperti Anda punya klien gitu. Jadi yang diinginkan oleh seorang programmer atau pembuat program ya dilihat dulu keinginan konsumennya apa, bukan kita aja yang ngerti gitu, tapi orang lain nggak ngerti. Nah, itu yang jadi persoalan. Nah, hari ini metode baru lagi untuk menyelesaikan SPL menggunakan Cramer. Oke, lanjut, next. Nah, ini udah jadi. Oke, ini matrik A-nya, ini matrik A, ini langsung diinputkan aja. 1, ya, Y-nya 0, terus Z-nya 2. Nah, ini baris yang pertama. Terus min 3, 4, 6, min 1, min 2, min 3, ya udah kan. Nah, kemudian untuk B-nya itu 6, 38. Nah, untuk A1 matriknya, maka B ini 6, 38, 8. Oke. Oke, nah ini salah nih, harusnya 8. Untuk yang A2, maka 638 atau B-nya simpan di kolom kedua, disimpan di sini. Kalau yang X3 atau Z, nih simpan di sini. Nah, silakan. Nah, setelah selesai ya tinggal dicari aja, hitung nih X1, hitung determinan A1, yang ini determinannya berapa, X2 ini determinannya berapa, X3 ini determinannya berapa. Terus determinan A-nya tinggal dicari. Nah, ini contoh yang salah, harusnya 44. Ya, ini 44, ini harusnya 44. Nah, itulah cara untuk mencari atau menyelesaikan SPL menggunakan Cramer. Nah, sampai sini dulu. Materinya sudah selesai. Untuk aturan Cramer, tinggal dipilih ya, lebih senang Cramer atau Gauss-Jordan kemarin untuk SPL. Kira-kira mana yang lebih mudah dimengerti, boleh-boleh aja lah. Semua juga punya trik dan langkah-langkah yang punya kelebihan dan kekurangannya. Oke, kalau yang Cramer ini, apabila determinan A-nya sama dengan 0, ya nggak bisa digunakan Cramer. Ya, itu. Baik, untuk Anda semua atau saudara semua, ada yang ingin ditanyakan dari materi hari ini? Ada inverse, ada adjoint, ada Cramer, ditambah dengan kompaktor yang tadi ada disinggung sedikit. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Halo, ada? Cuman tugasnya di sini
Tapi tidak seperti essay kemarin, saya hanya memberikan linknya saja karena menggunakan Google Form. Jadi bisa langsung terlihat nilainya berapa. Ya. Kemudian satu lagi, saya akan coba menerapkan konsep banyak latihan. Jadi solusinya cuma satu, lulus atau tidak lulus. Ya. Jadi terus saja, kalau misalkan masih nilainya kurang, ya terus saja Anda kerjain tugas itu sampai betul-betul Anda paham dan mendapatkan nilai yang baik atau yang optimal. Ya, kalau tahu sebelum UTS kan itu hanya latihan dan latihan-latihan soal saja. Sekarang saya coba buat soal dan nilainya. Jadi nanti nilainya langsung dikirim ke email Anda. Jadi udah selesai langsung email. Sama seperti UTS kemarin. Jadi auto reply. Jadi nggak usah nanya-nanya lagi lah, Pak nggak ada. Nah, berarti, oh iya kemarin ada yang nanya, kok saya nggak terima emailnya. Setelah saya cek, sebetulnya itu nyusahin sih, saya harus cek email lagi. Ternyata kan emailnya failure. Berarti yang keliru siapa ya? Mahasiswanya lah, kenapa nulis emailnya keliru? Pada saat reply, auto reply, itu nggak nyampe. Ada beberapa, 1, 2, atau 3 orang yang auto reply-nya itu ya nggak tahu lah salah atau apa, atau mau ngirim email fake atau emailan gitu. Nah, pada saat di reply nggak terkirim. Nah, itulah yang terjadi dengan hal-hal sebetulnya hal-hal sepele ya, tapi ya itu resiko Anda lah. Jadi kalau misalkan mau serius ya serius aja, kirim itu email benar ya. Ya, karena sekarang digital, ya coba mengaccelerate, mengenerate, kita mampu untuk menyelenggarakan konsep-konsep digital. Ya, salah satunya ya inilah sederhananya tugas, gitu ya, ngasih tugas. Jadi saya nggak akan send satu-satu, itu langsung ke email, ya. Tapi kalau misalkan diperbolehkan nih mau kirim ke WhatsApp orang tuanya juga nggak masalah, asal masukinnya nomornya, ya. Atau nanti saya generate dari ruang mahasiswa yang pada saat daftar mengirimkan nomor orang tuanya atau saudara, itu juga bisa sebetulnya. Tapi ya sudahlah, untuk sementara masuk aja ke email masing-masing. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Jadi nanti lihat tugasnya di ruang tugas mahasiswa. Kemudian saya coba setiap pertemuan di record, ya, recording. Jadi nanti akan terlihat tuh siapa yang selalu on videonya, siapa yang tidak, atau lagi tiduran atau apa, saya nggak tahu lah ya. Nah, tapi ada baiknya juga ini bisa nanti di play kembali, barangkali ada yang lupa, itu nanti bisa di rewind kembali materi-materinya secara online. Dan terakhir, saya mengikuti rules dari pemerintah dan akademik untuk online yang meeting kayak gini mungkin tidak terlalu lama. Ya tadi ya, salah satunya kuotanya menipis atau apa. Tapi kalau saya kan dapat kuota dari pemerintah ya, nggak tahu nih mahasiswa apa dapat. Tapi aneh juga ya, yang di online kan ada 50, entertain-nya 45. Hoax juga itu. Kan pemerintah nggak tahu gitu. Kalau saya kan nggak suka nonton drakor gitu, jadi yang kepakainya cuma 5 giga. Ya, nah tapi itu ya nggak tahu marketing atau apalah. Tapi ya saya appreciate kepada pemerintah lah, memberikan kuota di masa pandemi. Jadi bijaksanalah untuk menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk pembelajaran. Oke, sudah on semua. Saya mau capture pertemuan kali ini. Jadi saya kirim ke grup WhatsApp capture. Untuk yang pertama, bagi yang ingin on videonya silahkan. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke,
Terus saya kirim ke grupnya. Oke, satu lagi yang page kedua, silakan yang ada di page kedua, 1, 2, 3. Oke. Nah, baik, demikian untuk presentasi pertemuan 10, lanjutan teori matrik dan latihan soal serta implementasinya. Mudah-mudahan bisa dimengerti oleh semua dan bermanfaat untuk semuanya. Akhir kata, oh ya jangan lupa tugasnya ya. Jadi timestamp-nya tetap 1 hari. Jadi setelah lewat itu ya nggak bisa lagi. Bila Taufiq Hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.